Shalom Tiberias. Shalom. Kasih lo tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang selalu baik, memberkati, dan pastinya akan menolong setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Hari ini apapun keadaan kita, mari tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong dan juga boleh mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, percaya, tetap mengasihi Tuhan, Dia pasti tolong setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang selalu baik. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah kita, saudara. Untuk itu mari satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk pagi yang indah Tuhan boleh karuniakan bagi setiap kami. Di tempat ini Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami mau tetap mengucap syukur buat segala keadaan kami ya Bapa. Sebagaimana kami ada Tuhan Yesus, sebagaimana kami hadir di tempat ini, Tuhan tetap teramat baik. Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau setia menemani setiap kami. Bahkan Engkau mengerti setiap masalah dan pergumulan kami ya Bapa. Dalam harapan yang teguh kami letakkan pengharapan kami ya Bapa dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Engkau yang bekerja, Engkau yang berkuasa, Engkau yang juga boleh campur tangan memberkati setiap umat-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan Yesus, bukan dengan tangan hampa kami datang, tapi kami bawa pujian kami, penyembahan kami untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus berkati ya Tuhan, ibadah yang kami adakan pada saat ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, biar semuanya boleh berjalan dengan lancar, penuh dengan mujizat, penuh dengan kuasa, damai sejahtera dari surga, melingkupi setiap kami yang menyembah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah, Tuhan pasti kuatkan, yang terikat, Tuhan berikan kelepasan. Sebab hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami terima kekuatan yang baru. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, ini hati kami yang percaya, di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. Jangan segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan kembali saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Katakan dari awal sama-sama saudara. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, kami mau tetap katakan Tuhan pagi hari ini. Yesus Amin. yang mempesona hati
hatiku, dan beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan dengan iman saudara, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Tuhan yang beri hidup bagi setiap kita, hidup dan kesempatan baru. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sambil angkat tanganmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami percaya sungguh ya Tuhan, Engkau tak pernah gagal Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Hanya Yesus kami percaya tak pernah gagal. Semua karena kasih-Mu Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini ya Bapa. Dan hati yang percaya kami datang, kami angkat tangan kami Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku. Ini janji setiap kami Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari Tiberias katakan, sekali Yesus. Tuhan tidak pernah gagal saudara. Mari berharap sama Yesus. Katakan sama-sama lebih lagi. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku. Mari sama-sama jemaat Tiberias, kita bagi beri bersama-sama. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Mari percaya. Semua karena Yesus kita saudara. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan hati yang percaya katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
terserah Tuhan. Adalah bukti kami percaya seutuhnya kepada Yesus yang kami sembah. Kami mau katakan sekali, Yesus selamanya Engkau ya Tuhan, yang kami pegang teguh, yang kami boleh pegang janjinya. Engkau yang ajaib, Engkau yang bersama kami selamanya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku. Hanya karena kasih, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan karena kasih, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih ya Tuhan selamanya. Sorakan haleluya. Ya selamanya kami menyembah satu pribadi yang ajaib, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Dengan pujian yang teguh ini Tuhan, kami percaya, kami menerima kekuatan yang baru dari surga. Setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami percaya apapun itu Tuhan Yesus pergumulan kami percaya Tuhan Yesus sanggup menolong setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang bersyukur buat kasih Tuhan, kita boleh jumpai kiri kanan kita. Kasih salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari. Kita bersyukur buat kasih kebaikan Tuhan sampai hari kita, dan kita percaya semua karena anugerah Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur, bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita pagi hari. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudara. Mari bersukacita pagi hari ini bersama-sama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Kita bersyukur
kita mengucap syukur. Biar segala pujian syukur kita hanya bagi Tuhan Yesus kita yang setia, yang diberkati Tuhan bersama-sama. Kita mengucap syukur dengan pujian kita bagi Tuhan pagi hari ini. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah segala puji syukur hanya bagimu, sebab yang layak dipuji, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan pagi hari ini. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Yang diberkati Tuhan, yang bersuka cita bersama-sama bersorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari gereja Tiberias sama-sama angkat suara kita bagi Tuhan Yesus. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Sekali lagi bersama-sama. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, kita bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk. Setiap jemaat Tuhan ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita yang setia. Kita mengucap syukur telah memuji dan menyembah nama Tuhan pada pagi hari. Terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan yaitu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Hubungan dengan yang karib tidak saja dengan sesama manusia, tetapi kita juga bisa karib dengan Tuhan, bahkan harus karib dengan Tuhan Yesus. Bila kita karib atau akrab dengan Tuhan, kita bisa mengungkapkan apa saja dengan aman dan nyaman yang ada di hati kita dan pikiran kita. Tuhan senang jika kita selalu mendekat kepadanya, mendekat dan intim dengan Tuhan setiap hari. Dekati Tuhan dengan tulus dan dengan rendah hati di dalam doa. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Perjanjian Tuhan akan diberitahukannya kepada kita. Iman, janji Tuhan, dan kesabaran adalah 3 hal penting untuk kita dapat berjalan dan mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Bagi orang yang memiliki hubungan pribadi yang karib dengan Allah, janji perlindungan, keamanan, serta kenyamanan akan menjadi bagian
dalam hidup kita. Kita akan menerima apa yang kita minta kepada Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah, mengenal Allah, maka dia tahu bagaimana harus berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita bergaul karib dengan Tuhan, hadirat Allah akan berdiam bersama dengan kita. Hubungan pribadi dengan Tuhan bukan hanya untuk mendapatkan keberhasilan dan perlindungan saja, tetapi kerinduan untuk berada dalam hadirat Tuhan sepanjang masa. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah Gembala Sidang jemaat Tuhan dapat saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji nama Tuhan. Berikutnya saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap jemaat Tuhan dengan judul Bangkit dari Masa Sulit. Saya bacakan bagi umat Tuhan. Rumah yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, bebas dari segala kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di surga. Beri rumah di bumi, rumah di surga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan yang kedua, bagaimana untuk bangkit dari masa sulit? Yang pertama, apapun yang terjadi, tetap memuji Tuhan Yesus. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Hal-hal sulit seperti kehilangan pekerjaan, putus cinta, atau ditinggalkan selama-lamanya oleh orang yang kita kasihi dapat melemahkan iman kita. Tetapi selama kita menjalani semua itu dengan berserah penuh dan percaya penyertaan Tuhan Yesus, pasti ada pertolongan Tuhan dan kita pasti bangkit dari masa sulit. Tanpa rasa percaya, kita bisa marah kepada Tuhan dan pada akhirnya masalah kita justru menjadi semakin bertambah dan kita akan semakin jauh dari Allah. Yang kedua, selalu berdoa memohon Tuhan Yesus menuntun dan menguatkan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Manusiawi sekali ketika kita melakukan hal yang benar dan sesuai firman Tuhan, lalu kita berharap akan diganjar sesuatu yang baik. Tetapi kenyataannya terkadang tidak selalu terjadi. Seperti Rasul Paulus yang sangat giat melayani Tuhan Yesus dan jemaat. Tetapi kenyataannya Paulus berkali-kali disiksa, bahkan hampir mati. Paulus bisa saja menyerah dan memilih berhenti untuk jadi rasul, untuk hidup nyaman. Paulus tahu rasanya kelaparan, kehausan, kesakitan. Tetapi Paulus tetap fokus kepada Tuhan dan selalu minta Tuhan Yesus menguatkan dan menyertainya. Jadikan kesulitan dan krisis sebagai sarana menguatkan diri. Percayalah, Tuhan Yesus tidak mungkin memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, tetap mau menjadi berkat. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Di masa-masa sulit, iblis menampi kita. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sehingga iman kita gugur. Tuhan Yesus akan menyertai kita sehingga kita kuat dan bangkit kembali. Untuk menguatkan orang lain, kita harus melewati masa sulit atau krisis. Supaya pada waktu kita menang, kita akan menjadi berkat. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Demikian suara gembala, dan kita percaya memberkati dan menguatkan setia. Bersama-sama kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Satukan hati, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami beribadah, memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan. Kami sungguh percaya dimanapun
umat Tuhan berada di Gereja Tibrias Kaparinias, bahkan umat Tuhan yang bergabung live streaming, kami sungguh percaya Roh Kudus yang penuhi setiap hati kami, jiwa kami, dan tubuh kami. Urapi setiap kami, lawas setiap kami. Sebentar kami akan terima firman-Mu. Kami sungguh percaya firman Tuhan membangkitkan iman kami. Firman Tuhan menguatkan setiap kami. Roh Kudus yang kuatkan, mampukan kami untuk kami semakin hari semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita sambut firman Tuhan dengan pujian percaya kita. Kemurahan-Mu dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, lebih dari. Bawa jiwa kami, apapun yang terjadi tetap memuji Engkau, menyembah Engkau. Bawa jiwaku memuji Engkau. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita buka hati kita buat firman Tuhan nyatakan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, oh Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau selama-lamanya. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari Tuhan mengaruniakan kami untuk datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kalimat pujian penyembahan kami, karena Engkau ada Tuhan, Engkau jadi, Engkau nyata seturut kalimat pujian penyembahan kami. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa,
perkara Allahku Maha Kuasa. Diciptakan seisi dunia untuk segala masa. Bisa memuji menyembah-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, apakah keadaanmu hari-hari ini lebih sulit buat Tuhan untuk menolongmu daripada menjadikan isi dunia? Apakah jawaban pertolongan yang kau nantikan dari Tuhan lebih sulit buat Tuhan untuk melakukannya daripada mengatur segala masa? Sama sekali enggak. Mari kita angkat pujian kita. Katakan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Ciptakan seisi dunia untuk segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau mengaruniakan kami percaya, mengenal dan mengalami Engkau ya Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, yang mengatur segala waktu dan segala masa dan berdaulat atas setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memegang hidup kami, Engkau yang berdaulat dalam hidup kami, dan semua kehendak-Mu Tuhan Yesus, rancangan-Mu Tuhan, jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, tuntun setiap kata kalimatnya. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk hati pikiran kami dibentuk, dibaharui, dibasuh, ditabur benih firman Tuhan yang menghasilkan hidup yang berbuah 30, 60, 100 kali lipat ganda untuk memuliakan Bapa di sorga. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus, hanya oleh kemurahan kasih Tuhan Yesus, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus. Kami disempurnakan dan kami percaya firman-Mu Tuhan Yesus, firman kehidupan, keselamatan, kesembuhan, kemenangan, pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan lebih kepada praktikal. Biasanya saya
menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk pengajaran. Hari ini saya menyampaikan dalam bentuk praktikal. Mari kita buka, saya akan menyampaikan dengan judul Tuhan menolong. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20. Saya akan baca ke 20 ayat ini, saudara fokus ikutin. Saudara baca dengan suara kecil saudara. Kalau saudara bawa Alkitab cetak, saudara bisa kasih catatan di sana, tandai. Judul perikopnya adalah Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-1, saudara ikutin. Ikut baca bersama-sama dengan pelan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Jadi ceritanya adalah ketika Daud lari dari Saul, Daud akhirnya pergi ke tanah orang Filistin. Kenapa? Karena Daud berpikir bahwa di tanah orang Filistin Saul nggak akan mungkin mencari dia. Sehingga nggak ada tempat aman buat Daud di dalam negeri, sehingga dia mengungsi bersama keluarganya dan bersama 600 orang yang setia mengikut Daud di tanah orang Filistin. Dan Daud di sana bekerja kepada salah satu seorang raja Filistin yang namanya adalah Raja Akis. Dan Raja Akis memberi tempat Ziklag ini menjadi tempat tinggal Daud. Daud ikut dalam peperangan bersama dengan Raja Akis mewakili orang Filistin. Mari kita lihat di sana, ayat yang kedua. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ada waktu ketika Daud mau pergi berperang, persiapan perang dengan orang Filistin, Raja Akis. Apa yang terjadi? Ternyata tempat tinggal mereka, desa mereka, kampung mereka diserbu oleh orang Amalek. Dan semuanya dibakar habis. Pada saat itu orang Filistin mau berperang melawan orang Israel. Tuhan tuh sayang banget sama Daud. Tuhan gak menempatkan Daud di posisi yang sulit. Kenapa? Karena kalau Daud ikut kepada Raja Akis memerangi Israel, dia akan memerangi Saul. Itu sebabnya saya percaya atas rancangan Tuhan yang indah, seluruh raja orang Filistin berkumpul, dikatakan udah Daud jangan diajak deh. Nanti dia bisa berkhianat sama kita, nanti dia bisa berpihak sama orang Israel. Karena dia adalah hambanya Saul. Sehingga Daud gak diajak, sehingga Daud pulang. Kembali ke keluarganya, kembali ke Ziklag. Tapi apa yang terjadi ketika dia sampai di Ziklag, yang dia temukan semuanya dibakar habis. Keluarganya, anak-anaknya, istrinya, semuanya ditawan oleh orang Amalek. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Enggak kebayang bagaimana kepedihannya. Enggak kebayang bagaimana kesedihannya, enggak kebayang bagaimana kesulitan, kesesakan yang dialami. Bahkan ini laki-laki, para pria yang gagah perkasa, pahlawan perang, sampai mereka enggak kuat lagi menangis. Terus ayat yang kelima, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita baca, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Katakan amin. Daud mengenal dan mengalami siapa Tuhannya, siapa Allahnya, dan bagaimana Tuhan Allah ada di pihaknya. Ayat yang ketujuh. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Jadi efod itu adalah baju yang dibuat khusus untuk dikenakan para imam, untuk ketika mereka datang kepada Allah. Efod itu bicara kekudusan, baju efod itu bicara penyembahan kepada Tuhan, baju efod itu bicara penghormatan kepada Tuhan. Amin. Ada banyak perhiasan di dalamnya, ada
Perhiasan-perhiasan di sana menggambarkan bagaimana mereka datang dengan penghormatan dan kekudusan kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kalau dalam bahasa Ibraninya ini mempunyai makna yang sangat kuat, engkau pasti. Amin. Karena terjemahan bahasa Indonesia katakan engkau sesungguhnya. Beberapa terjemahan bahasa Inggris katakan certainly, surely. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, kata kerjanya itu ditulis 2 kali yang menunjukkan bahwa itu pasti terjadi. Amin. Mari kita lihat di sana ayat yang ke-9. Lalu pergilah Daud bersama ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Amin. Keadaannya bahkan 200 orang sudah lelah, hanya maju dengan 400 orang. Kalau dihitung-hitung di atas kertas bukan lebih baik, malah lebih sedikit, betul? Tapi Tuhan yang memberi kemenangan. Mari kita lihat. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Ziklag telah kami bakar habis. Perhatikan pakai kata kami, bukan mereka, kami. Berarti dia sendiri ikut melakukan, betul? Mari kita lihat. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ya, menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan dan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ayat 18 sampai 19 kita baca bersama-sama. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Amin. Ada 6 poin yang akan kita pelajari dari peristiwa Ziklag ini. Yang pertama adalah di tengah masalah ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kenapa demikian? Tadi kita baca bahwa semuanya dibakar habis tempat tinggalnya, betul? Anak laki-laki, perempuan, istri mereka, semua harta benda mereka dari yang paling kecil, dari paling sederhana, dari yang paling murah sampai yang paling mahal, semuanya dibawa habis, dibawa oleh orang Amalek. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun dari antara mereka mati, betul? Tidak ada satupun
dari antara yang diambil dari orang Amalek ini tidak ada yang hilang. Amin. Karena kalau saudara baca kisah perang pada zaman perjanjian lama, ketika perang yang menjadi korban biasanya juga perempuan, anak-anak, istri mereka ditumpas habis. Tetapi di tengah masalah ini, di tengah masalah yang Daud hadapi, kalau istri dan anak mereka tetap hidup, tidak ada yang hilang, tidak ada yang mati, semua harta benda mereka tidak ada yang hilang, semua dikembalikan, itu semua karena mujizat Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita, kita ada dalam Tuhan Yesus. Ada banyak hal kita nggak mengerti kenapa masalah terjadi dalam hidup kita. Tetapi percayalah, di tengah masalahmu tetap ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Katakan amin. Karena satu hal yang nggak berubah. Baik di tengah masalah, baik di tengah kelimpahan, di tengah berkat, di tengah mujizat. Ataupun ketika kita terjatuh, engkau tetap orang yang sangat dikasihi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi poin yang pertama kita pelajari di sana adalah di tengah masalah ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita lihat kembali ayat yang keempat di sana. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan suara nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6 kita baca bersama-sama. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Poin yang kedua yang kita bisa tarik, untuk kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita adalah ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk bangkit. Katakan amin. Ada waktu kita menangis karena masalah kita. Kenapa? Karena kita memiliki perasaan, kita memiliki emosi, kita memiliki kehendak, kita memiliki keinginan, kita memiliki jiwa. Ada waktu kita merasa kesulitan, kita tertekan dan sebagainya. Itu satu hal yang manusiawi. Tetapi dengar baik, firman Tuhan menasihatkan saudara dan saya sebagaimana Daud mengambil keputusan karena dia mengenal dan percaya Tuhan Allahnya. Betapa bersyukurnya saudara dan saya pada saat zaman Daud. Allah belum menyatakan dirinya secara pribadi. Tapi buat kita di perjanjian baru, Allah menyatakan dirinya, Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati dan bangkit. Sekalipun kita tidak melihat, kita percaya. Katakan amin. Buat Tuhan Yesus bangkit, dan kebangkitan Tuhan Yesus memberi kita pengharapan. Yang membawa Daud memiliki pengharapan kepada Tuhan adalah Daud mengenal, mengalami, punya pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan. Amin. Dari sejak masa mudanya, dari setiap episode kehidupannya, pada saat dia lemah, pada saat dia kuat, pada saat dia tertekan, pada saat dia mengalami kemenangan, Daud mengenal dan percaya Tuhan Allah yang hidup. Itu sebabnya ketika Daud sekali lagi Tuhan izinkan mengalami tekanan, mungkin salah satu yang paling hebat dalam kehidupan Daud. Karena kalau saudara baca kisah-kisah sebelumnya, Daud mengalami itu, nanggung itu sendirian. Betul, dia diburu oleh Saul, memang begitu berat. Dia diburu oleh satu negara, tetapi sekarang kesulitannya ini bertambah berat, bertambah kompleks. Kenapa? Karena bukan dia sendiri yang menanggung, tetapi istri dan anak-anaknya juga menanggung. Amin. Dan apa yang terjadi? Ada waktu mereka meratap. Bahkan firman Tuhan katakan, mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Tapi dengar baik, jangan berhenti sampai pada pedih hati. Tapi bangkit untuk percaya Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri pengharapan. Saya percaya saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, pasti punya pengalaman dengan Tuhan. Pasti Tuhan bawa sampai di titik ini, engkau ada di tempat ini, bisa mengucap syukur, bisa memuji menyembah Tuhan. Saya percaya dalam peristiwa hidupmu di waktu yang lalu, Tuhan pasti membawamu dalam pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan. Kalau saudara dikasih ruang dan waktu untuk kesaksian, pasti banyak yang saudara akan bisa saksikan, betul?
kasih kebaikan Tuhan. Ingat itu. Amin. Jangan pernah lupakan itu. Masalahmu bukan untuk menghilangkan, menghapuskan pengalaman yang indah dengan Tuhan. Tapi pengalaman yang indah dengan Tuhan yang memberimu kekuatan di tengah segala keadaanmu. Katakan amin. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk bangkit. Orang yang takut akan Tuhan, pada saat dia mengalami kesulitan, pada saat dia mengalami tekanan, dia akan memilih tetap takut akan Tuhan, bukan kepada keadaan. Katakan amin. Sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan, pada saat dia mengalami tekanan, pada saat dia mengalami masalah, dia tetap memilih akan tetap takut akan Tuhan, bukan takut kepada keadaan. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat di sana, ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Jadi bukan hanya Daud sedang meratap kesedihan karena istri dan anaknya ditawan, karena semuanya habis. Belum lagi dia sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab kepada 600 orangnya yang sangat setia, yang rela berkorban nyawa juga buat Daud. Sekarang mereka juga mengalami kesusahan yang sama. Jadi sebagai seorang pemimpin, Daud itu tekanannya itu jauh lebih berlipat-lipat, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan orang-orang yang tadinya setia ini berubah setia, bahkan mau melempari Daud dengan batu. Tetapi di tengah tekanan demi tekanan yang semakin keras terjadi, apa yang terjadi? Daud semakin memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Mari kita buka Mazmur 34 ayat yang keempat. Mazmur 34. Aku telah mencari Tuhan. Kita baca bersama-sama. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi ini bukan pertama kali yang Daud lakukan. Daud ngalami kondisi terjepit itu banyak banget. Bahkan bukan hanya kondisi yang terjepit. Kondisi yang udah terjepit pit saudara. Amin. Tapi apa yang Daud lakukan, firman Tuhan katakan, aku telah mencari Tuhan. Dan ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Apapun keadaan, masalah yang kau hadapi hari ini, jangan lari dari Tuhan. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, cari Tuhan, dan kau akan mengalami firman-Nya. Ia menjawab aku dan ia melepaskan aku dari kegentaranku. Katakan amin. Amin. Karena seringkali ketika kita mengalami pedih hati, ketika kita mengalami meratap, apa yang terjadi? Kalau saudara kita nggak datang sama Tuhan, apa yang terjadi? Kita bisa nyalain orang lain, kita bisa menyalahkan keadaan, kita bisa kecewa sama Tuhan, tapi Daud enggak. Daud mempercayai Tuhan apapun keadaan hidupnya. Katakan amin. Amin. Jadi keadaan tidak mempengaruhi percayanya kepada Tuhan. Percayanya kepada Tuhan tidak diombang-ambingkan oleh situasi, bahkan masalah sekalipun. Mari kita lihat kembali ayat yang ke-6 ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Amin. Kita buka Mazmur pasal 56. Ayat yang ketiga, 4 dan 5 kalau cetak digital ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Apa yang membuat Daud bisa mengambil keputusan untuk memperkuat percayanya kepada Tuhan? Karena firman Tuhan tinggal di dalam dia. Karena dia bermazmur, menyanyikan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Menyatakan siapa Tuhan dalam hidupnya, bagaimana Tuhan dalam hidupnya. Kalau saudara baca Mazmur Daud, yang menarik dari Mazmur Daud adalah Daud mengalami masalah yang jauh lebih berat dari apa yang kita alami. Kompleksitasnya, pressure-nya, dimensinya itu jauh lebih berat dari apapun yang sedang kita hadapi. Walaupun saya tahu, mungkin masalah saudara berat menurut ukuran saudara. Tapi kalau kita lihat bagaimana perjalanan Daud, keadaan kita nggak ada sebanding-bandingnya dengan apa yang Daud alami. Amin. Tapi kalau saudara baca Mazmur Daud, bagaimana struktur Mazmur Daud? Sebelum Daud menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, sebelum Daud menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, sebelum Daud menceritakan keadaannya, Daud lebih dulu memperkatakan siapa dan bagaimana Tuhan dalam hidupnya. Amin. Itu sebabnya saya mengajak saudara tadi menyanyikan lagu Allah kuasa
melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Apapun keadaanmu, baik susah maupun senang, sama seperti lagu tadi, sekali Yesus tetap selamanya Yesus. Baik dalam keadaan kuat maupun lemah, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Jangan pernah pujian, penyembahan kepada Tuhan terhilang dari mulutmu. Amin. Tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap memperkatakan Tuhan. Bagaimana siapa Tuhan dalam hidupmu, itu yang memberimu kekuatan, itu yang akan menguatkan percayamu kepada Tuhan. Ada waktu dalam perjalanan hidup saya ngalami masalah, saya ngalami persoalan, saya ngalami tekanan, yang salah satu yang cukup berat. Dan ada seorang hamba Tuhan berdoa buat saya. Dan ketika dia mau berdoa buat saya, dia mengajak saya untuk menyanyikan lagu pujian ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Di tengah kami memuji, menyembah Tuhan, menyanyikan lagu pujian itu. Bahkan sebelum saya didoakan, Tuhan Yesus tuh saya merasakan memberikan damai, kekuatan, ketenteraman dalam hati saya. Ketika Tuhan menaruh dua pertanyaan ini dalam hidup saya. Apakah keadaan, apakah masalah yang kau hadapi jauh lebih sulit buat Tuhan daripada menciptakan isi dunia? Pertanyaan yang sama yang pernah Tuhan taruh di hati saya, yang memberi saya kekuatan untuk percaya. Saya mau sampaikan pada saudara, Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan di rumah. Apakah persoalan, keadaan, masalah yang kau hadapi, yang sedang kau berseru sama Tuhan hari ini, lebih sulit buat Tuhan untuk menolongmu daripada menjadikan isi dunia? Apakah masalahmu lebih besar daripada penciptaan isi dunia? Enggak. Amin. Apakah waktu yang kau nantikan, yang kau bilang, Tuhan ini udah mepet banget, Tuhan waktunya ini udah kelewat, ya Tuhan udah deh, udah lewat deh. Apakah lebih sulit buat Tuhan dengan tenggat waktu yang kau hadapi daripada mengatur segala masa? Enggak. Tuhan yang mengatur segala masa, Tuhan yang berdaulat atas segala waktu. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Sekalipun menurut kita terlambat, percayalah Tuhan menjadikannya sungguh amat baik. Katakan amin. Bagaimana Lazarus dibangkitkan? Yang menurut orang-orang, udah bau, udah bangke, udah gak ada harapan. Bahkan bukan hanya 4 hari mati. 1 menit mati aja udah gak ada harapan. Tapi Tuhan menjadikannya sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat kembali di sana. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk bangkit. Dan selalu ada waktu untuk bangkit. Kenapa? Karena kebangkitan Tuhan Yesus memberi saudara dan saya pengharapan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8 kita baca bersama-sama. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu, akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan. Poin yang ketiga adalah berseru kepada Tuhan, amin. Datang kepada Tuhan, percayai Tuhan dalam setiap keadaanmu, Tuhan memberimu kemenangan. Amin. Katakan sama saya, Tuhan menjamin kemenangan. Percayai Tuhan, berseru kepada Tuhan dalam setiap keadaanmu. Satu hal yang secara praktikal yang kita bisa ambil pelajaran dari peristiwa ini. Jangan emosimu menguasaimu untuk mengambil keputusan atau tindakan. Ketika engkau mengambil keputusan, tindakan karena emosi, hasilnya pasti jelek. Dengar baik, hasilnya pasti jelek, hasilnya pasti berantakan. Kenapa? Karena emosi yang berjalan di depan. Tapi ketika engkau tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Amin. Minta tuntunan Tuhan.
Setiap langkahmu datang sama Tuhan. Daud nggak nurutin emosinya. Daud nggak mengandalkan pengalamannya, bahwa dia sudah berperang, bertempur, dan selalu menang. Bahkan kalau saudara baca di dalam kitab Tawarik, orang-orang pahlawan Daud ini yang 600 orang ini, ada dari suku ini, ada dari suku ini, ada dari suku Yehuda, dari suku Binyamin, ada dari suku Manasye. Saudara, bahkan ditulis, 1 orang ada yang bisa mengalahkan 100 orang, 1 orang ada yang bisa mengalahkan 1000 orang. Tapi Daud tidak mengandalkan timnya, Daud tidak mengandalkan sumber dayanya, Daud mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Daud menanggalkan emosinya dan datang kepada Tuhan dan minta tuntunan Tuhan. Katakan amin. Biasanya kan kalau kondisi begini, manusia normalnya, bahasa kita sehari-hari udah kalap duluan. Betul? Anak istri ditawan, semua dibakar habis. Langkah pertama yang muncul, langsung uber, langsung susul, langsung serang, langsung balas. Enggak. Daud menantikan Tuhan. Daud minta tuntunan Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat, Tuhan pemilik seluruh kehidupannya. Amin. Dan ketika Daud bertanya, akan dapat kususulkah mereka? Daud bertanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Coba bayangin, pertanyaan Daud yang pertama, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Karena secara manusia, secara emosi, gak perlu nanya itu, pasti udah dikejar duluan, betul? Tapi Daud bertanya lebih dulu. Daud menghormati Tuhan yang punya rencana, punya rancangan dalam hidupnya. Amin. Pertanyaan saya, Daud udah jadi raja belum di titik ini? Belum. Padahal Tuhan punya rancangan, Daud menjadi raja. Amin. Jadi Tuhan gak akan meninggalkan di tengah rancangannya Tuhan. Tuhan pasti akan menggenapinya. Itu sebabnya Daud percaya ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan dalam hidupnya, ada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia datang sama Tuhan lebih dulu. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka aku susul? Dan Tuhan berkata, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ketika Tuhan berfirman ini, kata kerjanya itu ditulis 2 kali. Engkau akan dapat menyusul mereka, itu ditulis 2 kali, artinya apa? Peneguhan Tuhan, kepastian yang dari Tuhan. Kalau ada beberapa terjemahan bahasa Inggris, New King James Version, NAS, New Living Translation, mereka menerjemahkan gini, certainly, surely, pasti. Amin. Itu sebabnya ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan menjamin kemenangan. Amin. Mari kita lihat selanjutnya, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, dari ayat yang ke-13. Poinnya dulu bisa ditampilkan. Yang keempat, Tuhan menolong dengan cara tak terduga. Bagian kita mengampuni. Kenapa saya tulis demikian? Tuhan menolong dengan cara yang gak bisa diduga oleh Daud. Tuhan menyatakan kepada Daud, Daud gak tahu kan harus berjalan kemana, mereka lari kemana, karena sudah beberapa hari, sudah 3 hari. Gapnya udah jauh. Tapi Tuhan menolong dengan cara yang gak terduga. Tuhan pertemukan dengan seorang Mesir yang ternyata adalah hamba dari orang Amalek. Bahkan dia katakan, aku ini jatuh sakit, lalu aku ditinggal oleh tuanku yang adalah orang Amalek. Dan orang Mesir ini, pemuda Mesir ini ngakuin, dia ikut ngebakar, dia ikut menawan. Itu sebabnya dikatakan ayat yang ke-14, kami telah menyerbu tanah Negeb. Pemuda Mesir ini bukan ngomong mereka tuh, tuan saya tuh. Tapi dia terlibat di dalamnya. Dia ngakuin kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah orang Yehuda dan tanah Negeb Kaleb. Dan Ziklag telah kami bakar habis. Bayangin saudara, kalau kita diketemuin sama orang yang, lah ternyata dia pelakunya. No, Daud menang atas emosinya. Amin. Daud memiliki penguasaan diri dan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Daud ngerti, oh Daud peka, oh ini hikmat yang dari Tuhan. Oh ini cara Tuhan menolong dengan cara yang gak terduga. Bagian Daud adalah apa? Mengampuni orang itu. Kalau Daud gak mengampuni orang itu, kesal duluan, emosi duluan, tumpas habis, hilanglah petunjuk. Betul? Seperti menghilangkan, mematikan cara Tuhan untuk menolong Daud. Seringkali emosi kita membawa kita dalam kesulitan, membawa kita malah dalam kesusahan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kuasai dirimu. Amin.
Miliki penguasaan diri, menang atas emosimu. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Karena dengan cara yang gak bisa saudara duga, Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa kirim orang-orang yang saudara gak pernah bisa duga. Bahkan yang kau anggap musuhmu sekalipun. Walaupun saudara gak bermusuhan, dia menganggap musuh. Dia menganggap saudara, dia melakukan merancangan apa yang jahat pada saudara. Tuhan bisa pakai orang itu untuk memberkati hidupmu. Katakan amin. Tuhan bisa pakai cara yang gak terduga. Tuhan bisa kirim orang yang gak kita duga. Amin. Seperti Tuhan mengirim Elia kepada janda di Sarfat. Kenapa Tuhan gak kirim kepada konglomerat yang punya banyak persediaan makanan? Tapi Tuhan mengirim kepada janda di Sarfat yang punya tepung dan gandum dan minyak yang hanya terakhir saudara, the last meal. Tapi Tuhan cukupkan. Amin. Ketika Tuhan pertemukan engkau, ketika dalam Tuhan menolong, Tuhan pertemukan dengan cara yang tidak terduga, dengan orang yang tidak terduga, percaya saja. Bagian kita mengampuni. Kalau Tuhan kirim orang yang tadinya merancangkan yang jahat, berbuat yang jahat dalam hidupmu, untuk menjadi berkat Tuhan dalam hidupmu, jangan dikuasai oleh kekecewaanmu, jangan dikuasai oleh luka hatimu, ampuni, katakan amin. Jalan sedang Tuhan buka. Jalan sedang Tuhan tunjukkan. Amin. Mari kita lihat kembali. Selanjutnya, poin berikutnya. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Kita baca kembali bersama-sama. Ayat 17 sampai 19. Dan saya percaya ini juga menjadi janji Tuhan buat kita. Bahwa apapun yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, dengar baik, Tuhan Yesus memulihkan semuanya. Amin. Mari kita baca di sana ayat 17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Penulis narasi ini, penulis peristiwa ini kitab Samuel, kemungkinan besar ditulis oleh Samuel sendiri, dengan beberapa orang penulis yang lain yang tidak disebutkan, tapi diurapi oleh Roh Kudus, amin. Menuliskan dengan cermat, semua, seluruh, amin. Tidak ada yang hilang, Tuhan pulihkan semuanya. Saya percaya ini juga yang menjadi janji Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan memulihkan semuanya. Bahkan Tuhan bukan hanya memulihkan, Tuhan menambahkan. Amin. Dan yang terakhir ayat 21 sampai 24, kita lihat dulu poinnya. Ini yang berbicara kuat di hati pikiran saya untuk disampaikan. Menang di hati sebelum dan sesudah peperangan. Apa artinya? Amin. Pengikutnya Daud sebelum peperangan udah kalah duluan. Kenapa? Karena mereka pedih hati. Mereka tawar hati. Bahkan mereka mau melempari Daud dengan batu. Tapi Daud menang di hatinya oleh karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Oleh karena kekuatan yang dari Tuhan. Oleh karena percayanya kepada Tuhan. Daud menang di hati. Amin. Saudara, apapun keadaanmu hari ini, saya percaya yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya adalah sebelum Tuhan buat mujizat, sebelum Tuhan nunjukin jalan, sebelum Tuhan nyatakan pertolongannya, sebelum Tuhan pulihkan semuanya, yang Tuhan mau beri kita kemenangan adalah di hati kita lebih dulu. Amin. Sebelum peperangan, di tengah masalahmu, Tuhan mau engkau menang di hatimu. Daud menang atas hatinya. Amin. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Daud tetap memuji, menyembah, menghormati Tuhan. Dia pakai baju efod, dia datang menyembah Tuhan. Dia datang bertanya kepada Tuhan. Bahkan setelah peperangan, kembali lagi pengikut-pengikutnya kalah di atas hati mereka. Tapi Daud menang atas hatinya. Kenapa demikian? Mari kita lihat ayat 21. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud,
yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Jadi 200 orang yang udah terlalu lelah, yang tinggal di dekat sungai Besor. Ketika Daud sudah pulang, membawa semua tawanan pulang, istri, keluarga mereka, anak mereka, tidak ada yang hilang. Daud menjumpai mereka, Daud mengucapkan salam, shalom. Artinya apa? Damai, kepenuhan, completeness ada pada kamu. Terus ayat 22. Kemudian mulailah berbicara. Nah, narator, penulis dari narasi ini, penulis dari pasal ini kasih komentar gini. Kemudian mulailah berbicara semua orang yang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu katanya. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anaknya, itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan telah menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu akan dibagi sama-sama. Amin. Jadi ketika sudah menang perang, justru pengikut Daud kalah atas hati mereka. Dikuasai oleh apa? Materi. Dikuasai oleh apa? Berkat kemenangan. Sehingga mereka mengatakan, yang itu jangan dibagi. Dia gak ikut perang kok. Mulai egoisme muncul. Mulai hatinya yang bengkok muncul. Penulis Alkitab mengatakan mereka adalah orang-orang dursila. Orang-orang yang jahat. Dalam terjemahan bahasa Inggris, mereka adalah orang-orang evil and wicked, worthless. Ketika saya merenungkan ini, mungkin aja orang-orang yang ngomong begini nih, yang mereka jangan dikasih. Mereka yang awalnya itu hatinya juga udah kalah. Kenapa? Orang-orang yang tadinya setia sama Daud, karena tekanan, karena keadaan, berubah setia mau melempari Daud. Betul? Mungkin aja orang-orang ini, orang-orang yang sama. Yang awal jadi provokator, yang awal yang berkhianat, mau melempari Daud dengan batu, tapi Daud tetap mengasihi mereka, Daud tetap bertanggung jawab, Daud menang atas hatinya, sementara mereka maju perang, kalah di hatinya. Dan setelah menang pun mereka tetap kalah atas hatinya, dikuasai oleh materi. Satu hal yang Tuhan taruh di hati saya adalah ketika engkau sudah mengalami kemenangan yang dari Tuhan, fokus kita adalah kasih-Nya Tuhan, bukan berkat kemenangan. Amin. Sekali lagi, ketika Tuhan sudah menolongmu, dengar baik, bagaimana kita menang atas hati kita, baik sebelum maupun sesudah peperangan, baik sebelum ataupun sesudah Tuhan menolong melewati semua masalah kita. Fokusmu adalah kepada kasih-Nya Tuhan, bukan kepada berkat kemenangannya. Katakan amin. Daud fokusnya bukan kepada jarahannya, tapi kepada kasih-Nya Tuhan. Itu sebabnya dia bilang gini, sebab ia telah melindungi kita. Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, ia telah menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang itu. Amin. Fokus Daud tetap pada kasih Tuhan. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, berkat kemenangan itu enggak ada, berkat jarahan itu enggak ada artinya buat Daud. Dia jadi berkat, dia bagi-bagiin kepada orang ini, kepada ini. Kalau saudara baca dalam Alkitab terus sampai ayat yang ke-30 di sana. Bahkan di sana dikatakan ayat 31 kepada orang yang di Hebron dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Di segala tempat dia datang, di segala tempat dia mengembara, Daud bagi berkat jarahan itu, Daud bagi berkat kemenangan itu. Tidak dikuasai oleh berkat kemenangan. Dia menang atas hatinya karena hatinya berfokus kepada kasih-Nya Tuhan. Katakan amin. Kalau hati kita berfokus pada Tuhan dan Tuhan menolong kita dengan berkat kemenangan, saya percaya kita nggak akan menjadi berubah setia kepada Tuhan. Berubah setia ini bukan dalam hal lalu meninggalkan Tuhan, enggak sampai kubu ekstrem itu. Enggak kendor sama Tuhan. Tetap mengucap syukur. Seberapa engkau bersungguh-sungguh berseru kepada Tuhan ketika engkau meminta pertolongan. Demikian juga ketika Tuhan sudah menolongmu. Demikian juga engkau bersungguh-sungguh untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Amin.
Dan kalau saudara baca lagi sampai ayat 31. Tuhan tuh punya rancangan yang indah. Tuhan tidak mengizinkan Daud berperang melawan bangsanya sendiri. Kan Daud tadi ikut orang Filistin, ikut Raja Akis. Nah Raja Akis bersama Raja Filistin mau berperang sama Saul. Itu udah ditulis dari 1 Samuel pasal 27. Sampai Saul memanggil roh tenung segala, memanggil roh Samuel dan segala macam, minta petunjuk Tuhan dengan cara yang gak tepat, saudara. Karena menghadapi peperangan lawan orang Filistin. Tapi Daud tidak mengizinkan, Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk berperang melawan Saul. Amin. Daud memang mengalami masalah, tetapi ini masalah, salah satu masalah yang paling berat, terberat dalam hidup Daud. Anak istrinya ditawan. Tapi 2 hari kemudian setelah masalah Ziklag ini, apa yang terjadi? Tuhan genapi firman-Nya. Daud menjadi raja. Saul mati dalam peperangan di tangan orang Filistin, dan Daud diangkat menjadi raja atas Yehuda pada saat itu. Amin. Saudara, apa yang menjadi janji Tuhan pasti akan digenapi. Kalau hari ini engkau menghadapi satu keadaan, Daud menghadapi keadaan Ziklag, anak istrinya ditawan, semuanya habis, jauh dari apa yang Tuhan janjikan menjadi raja. Dengar baik, janji Tuhan, rancangan Tuhan pasti terlaksana dalam hidupmu. Katakan amin. Tetap percayai Tuhan. Bahkan di tengah kondisi yang gak mungkin, udah gak bisa, udah gak mampu berharap, tetap percayai Tuhan. Karena engkau orang yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, rancangannya, rencananya, kehendaknya pasti digenapi dalam hidupmu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan ini, saya undang pemain musik, pemimpin pujian. Yang pertama, di tengah masalah, tolong poinnya di sana, ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun yang binasa, tidak ada satupun yang hilang, itu semua mujizat Tuhan. Amin. Yang kedua, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk bangkit. Jangan terus meratap. Semakin lama engkau meratap, semakin kita yang rugi. Kenapa? Karena masih ada hal-hal yang baik yang Tuhan siapkan di depan. Masih ada janji Tuhan yang indah yang Tuhan masih akan terus genapi dalam hidupmu. Amin. Yang ketiga, berseru kepada Tuhan, percayai Tuhan dalam segala keadaanmu, Tuhan menjamin kemenangan. Yang keempat, Tuhan menolong dengan cara yang tidak terduga. Bagian kita adalah mengampuni. Bahkan Tuhan bisa pakai orang yang menyulitkanmu, orang yang merendahkanmu, orang yang berusaha mengganjalmu. Tuhan bisa pakai orang yang sama untuk memberkati hidupmu. Bagian kita adalah mengampuni. Sehingga engkau bisa peka. Engkau bisa menerima cara yang Tuhan pakai, jalan yang Tuhan tunjukkan. Amin. Bukan kita sendiri yang ngeblok, oh gak bisa, itu orang mau udah kebangetan, enggak. Amin. Yang kelima, Tuhan memulihkan semuanya. Dan yang keenam, menang di hati sebelum dan sesudah peperangan. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Saat ku berjalan, Terima kasih Tuhan
menerangi langkahku. Kirimu di dada, angkat tangan kananmu, katakan, Kau lebih tahu. Mari saudara yang ada di rumah, apapun keadaanmu, Tuhan tahu, Tuhan sanggup. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yang terbaik bagiku. Angkat tanganmu sambil katakan pagi hari ini, saudara. Hanya Yesus yang tahu sesulikan hidupku. Katakan hanya Yesus penolong yang setia. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia. Yesus namanya, haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kesempatan yang luar biasa baik. Pada pagi siang hari kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang sungguh pastinya akan mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan selalu mengadakan perkara-perkara yang ajaib buat setiap kami yang mau tetap setia mengerjakannya, Bapa, dengan pengharapan yang teguh kepada Engkau Tuhan Yesus, penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, biar hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, biar hati kami, kehidupan kami seutuhnya terus Tuhan temukan, tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan telah memberkati setiap kami. Dan saat ini kami mau belajar memberi ya Tuhan Yesus, dalam persembahan kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi Tuhan, kami percaya apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan, biarlah semuanya Tuhan yang pelihara sempurna, Tuhan cukupkan, Tuhan boleh berkati senantiasa. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, biar Engkau berkati juga pelayan gereja kami Tiberias Indonesia terus dalam pimpinan Tuhan yang ajaib, sempurna dalam kasih karunia Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami belajar memberi. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sama kita berikan persembahan yang terbaik, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku.
Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam saudara perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Untuk itu mari saudara, saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tebus hidupku dengan salibmu, Yesus. Ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuhmu dan kita mengucap syukur buat kasih Bapa di sorga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus yang memberikan kita hidup kekal dan membangkitkan kita pada akhir zaman. Dan kita mengucap syukur buat karya Roh Kudus yang menuntun kita di dalam kebenaran dan keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam, menderita, digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Betapa kami bersyukur Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, memikul semua dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, memikul semua penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh tubuh Tuhan Yesus, kami sembuh, sehat, sempurna. Dari ujung rambut, ujung kaki, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak koma, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sakit kepala, tidak sakit kanker tumor. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sehat sempurna, tidak leukemia, tidak talasemia. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus sudah memikul segala penyakit kelemahan kami. Kami sehat sempurna, keluarga kami sehat sempurna, hati kami Tuhan Yesus karuniakan damai sejahtera, sukacita, kelegaan, ketenangan, kekuatan, ketentraman, keamanan. Dan kami percaya Tuhan Yesus menjaga kami dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus untuk bersama keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga,
punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dilepaskan dari segala iblis setan dan perbuatannya, dari segala belenggu dosa, dari segala bentuk kegelapan. Oleh darah Tuhan Yesus, untuk kami hidup dalam kekudusan, dalam pertobatan, dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan, bersama keluarga kami, dalam pernikahan yang kudus, keluarga yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus, keluarga yang rukun, kasih mula-mula, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, saling sabar, dalam nama Tuhan Yesus, saling memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami bersyukur, oleh bilur darah Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, lever kami sehat, hati kami sehat, empedu kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, lambung kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat, otak kami sehat, otot-otot kami sehat, tulang-tulang sendi kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, pembuluh darah kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, darah kami sehat sempurna. Setiap hormon-hormon tubuh kami sehat sempurna. Imunitas tubuh kami sehat sempurna. Siapapun yang autoimun, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak lupus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang sedang berdoa untuk kesembuhan dari kanker, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, kami percaya kami disembuhkan. Jiwa kami dikuatkan, disegarkan, dipulihkan. Ada damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelegaan, ketentraman, keamanan yang dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sudah masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Tangan Tuhan Yesus yang kuat, yang penuh kasih anugerah, menjaga, memberkati, melindungi Ibu Daniati bersama keluarga dalam pelayanan mereka. Penuh kuasa mujizat Tuhan Yesus dalam menggembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Penuh hikmat, tuntunan, kasih Tuhan Yesus bersama Kak Argo, Kak Aristo, diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati setiap hamba-hambamu, Tuhan Yesus bersama keluarga, diproteksi oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dan apa yang mereka perlukan, Tuhan Yesus cukupkan. Kami berdoa buat Ibu Mansya, Tuhan Yesus berkati, beri kekuatan, kesehatan, pemulihan yang dari Tuhan Yesus. Dan kami proklaim dengan iman, oleh bilur Tuhan Yesus, Ibu Mansya diselamatkan, disembuhkan. Kami juga doa Ibu Nina dalam nama Tuhan Yesus sembuh dari kanker usus. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Pak Naning Murianto juga, Ibu Naning juga sembuh dari kanker dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Ibu Ida juga sehat sempurna, diberkati Tuhan Yesus. David bersama keluarga diurapi, diberkati Tuhan Yesus. Teman-teman kami yang melayani tempat ini, baik Pak Richard maupun Sony bersama teman-teman singer, musik, media, Ruben bersama teman-teman, juga bagian logistik, bagian keamanan, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, asyar, kolektan, juga bagian semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi dengan sukacita di dalam melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus, gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik. Tuhan Yesus yang memberkati kami berhasil. Tuhan Yesus yang menjadikan kami beruntung. Tuhan Yesus yang memberkati kami menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus di sorga sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Kami mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini.
setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Tuhan Yesus, di mana diurapi, dioleskan, dicurahkan, diteteskan dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Kuasa, kasih, mujizat, perkenan, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus angkat naik, Tuhan Yesus berkati baik pemimpin, baik semua masyarakatnya. Tuhan Yesus yang jaga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. Mari saudara, kita yang sudah mengucap syukur atas tubuh dan darah Kristus, kembali kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama percaya Tuhan terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus menuntunmu senantiasa. Tuhan Yesus mengenyangkanmu bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus menjaga hidupmu, keluargamu, keluarga besarmu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan Tuhan Yesus yang menjadikan hidupmu seperti mata air yang tidak pernah kering, tidak habis-habisnya. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, kecukupan, kepenuhan, bahkan kelimpahan, kekuatan, kesehatan dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertaimu dan ada padamu. Dan Allah Roh Kudus menjagamu, menuntunmu, menolongmu sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan surga. Sampai kita menantikan hari itu di dalam nama Tuhan Yesus setiap hari. Juga Tuhan Yesus jadikan. Engkau akan terheran-heran, engkau akan tercengang-cengang, engkau akan terpesona. Engkau sendiri akan melihat, menyaksikan dan mengalami kasih, kebaikan, kemurahan, setia Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom semua. Selamat hari ini. Ku kagum hormat akan Engkau, ku